Di suatu malam yang gelap, di sebuah hutan terjadi pertarungan sengit antara dua makhluk gaib yang sangat ditakuti oleh manusia, Mak Lampir dan Wewe Gombel. Matahari telah terbenam dan angin malam bertiup dengan angker di antara pepohonan yang gelap. Mak Lampir dengan rambut panjangnya yang kusut dan mata yang memancarkan api biru berdiri tegak di tengah hutan yang sunyi. Dia telah lama memperoleh reputasi sebagai penyihir paling jahat dan kejam di seluruh negeri. Di sisi lain hutan, Wewe Gombel muncul dengan keangkeran dan ketakutan yang menghantui. Tubuhnya yang tinggi dan berbulu, dengan mata yang menyala-nyala seperti bara api menakutkan siapapun yang melihatnya. Dia adalah Raja Setan di dunia bawah tanah, dipercayai menelan jiwa-jiwa yang tersesat dan suka membawa anak kecil. Keduanya bertemu di persimpangan jalan gelap yang terletak di tengah hutan. Mata mereka bertemu, memancarkan kebencian yang dalam satu sama lain. Tanah pun gemetar di bawah kaki mereka, menandakan bahwa pertarungan yang akan terjadi akan sangat dahsyat. Mak Lampir melontarkan mantra-mantra gelapnya, memanggil serangan-serangan magis yang memekakkan telinga. Dia melemparkan bola api biru ke arah Wewe Gombel, mencoba untuk membakarnya menjadi abu. Namun Wewe Gombel tidak gentar. Dengan kekuatan gaibnya yang kuat, dia melontarkan kutukan-kutukan yang menggelegar. Bayangan hitam muncul dari tanah, membelit tubuh Mak Lampir dengan erat, mencoba untuk menyelimutinya dalam kegelapan abadi. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit, kilatan cahaya dan ledakan suara menggema di antara pepohonan. Mak Lampir dan Wewe Gombel saling berhadapan, mempertaruhkan kekuatan tergelap yang mereka miliki. Saat pertarungan mencapai puncaknya, cahaya menyilaukan memenuhi hutan. Sosok gaib itu terhuyung-huyung mundur, tubuh mereka terluka dan lelah oleh kekuatan lawan. Namun, ketika asap reda dan kabut menyipat, hanya satu sosok yang masih berdiri di tengah hutan yang sunyi. Itu adalah Wewe Gombel, Raja Setan yang tangguh. Dia menatap penuh kemenangan, mengetahui bahwa dia telah mengalahkan Mak Lampir dalam pertarungan yang legendaris itu. Dari saat itu, cerita tentang pertarungan epik antara Mak Lampir dan Wewe Gombel menjadi legenda yang diceritakan oleh para penduduk desa setempat. Namun, tak seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Apakah Mak Lampir benar-benar telah dikalahkan untuk selamanya, ataukah dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali dari kegelapan? Setelah kekalahan telak di tangan Wewe Gombel, Mak Lampir tenggelam dalam kemarahan dan keputusasaan. Namun dalam kegelapan yang dalam api, dendamnya terus berkobar di dalam hatinya. Dia bersumpah untuk kembali dengan lebih kuat dan lebih kejam daripada sebelumnya. Mak Lampir mengasingkan diri ke dalam gua gelap yang tersembunyi di pegunungan yang jauh dari pandangan manusia. Di sana, dia menyerap energi gelap yang mendalam dari alam semesta, memperkuat kekuatannya yang hampir punah. Bertahun-tahun berlalu, dan cerita tentang kejatuhan Mak Lampir mulai luntur dari ingatan orang-orang. Mereka mulai merasa aman dan melupakan ancaman yang pernah dia berikan. Namun, pada suatu malam yang gelap, ketika bulan tersembunyi di balik awan hitam, Mak Lampir kembali muncul. Tubuhnya yang mengeluarkan cahaya biru kegelapan, matanya yang menyala seperti bara api, menandakan kedatangannya yang menakutkan. Mak Lampir melancarkan serangan-serangan kejamnya ke setiap desa yang dia lewati. Dia menghancurkan rumah-rumah, menculik anak-anak, dan menyebarkan ketakutan dimanapun dia pergi. Dendamnya terhadap manusia telah mencapai puncaknya. Ketakutan kembali menyelimuti penduduk desa saat mereka menyadari bahwa Mak Lampir telah kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka memanggil dukun dan ahli sihir untuk melawan ancaman yang mengancam keberadaan mereka. Namun bahkan dengan upaya mereka yang terbaik, Mak Lampir terlalu kuat. Dia terus menyerang desa-desa dengan kejam, meninggalkan jejak kehancuran dimanapun dia lewati. Pertempuran antara manusia dan Mak Lampir pun tak terhindarkan. Sengitnya pertarungan ini tidak seperti sebelumnya, karena Mak Lampir telah meningkatkan kekuatannya dengan cara-cara yang gelap dan terlarang. Dalam kegelapan malam, nyanyian mantra dan percikan api melintas di antara pepohonan, menciptakan lanskap yang menyeramkan dan penuh dengan ketegangan. Pertempuran antara kebaikan dan kegelapan berlangsung di antara sorotan cahaya bulan yang pucat dan bayang-bayang yang menakutkan. Tapi, apakah Mak Lampir akan berhasil membalas dendamnya, ataukah akan ada kekuatan yang mampu menghentikannya? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu, ketika dunia gaib dan manusia berhadapan dalam pertempuran epik yang menentukan nasib mereka.